Harga emas dunia bergerak stabil di Jumat pagi waktu Asia setelah sempat turun lebih dari 1% di sesi sebelumnya. Keinformasi komoditas, harga emas bergerak stabil di Jumat usai turun di atas 1% di sesi sebelumnya. Harga batu bara ke level tertinggi 2 tahun terakhir di tengah kenaikan harga gas. Sementara harga minyak turun usai menguat 6 hari terakhir saat Amerika mempertimbangkan melakukan intervensi di pasar berjangka. Harga emas dunia bergerak stabil di Jumat pagi waktu Asia setelah sempat turun lebih dari 1% di sesi sebelumnya. Investor saat ini memilih menunggu dan mencermati dampak meluasnya konflik di Timur Tengah terhadap perekonomian global. Di sisi lain, pergerakan emas juga dipengaruhi pelemahan dolar Amerika Serikat yang membuat harga emas menjadi lebih murah bagi pemegang mata uang lainnya. Melansir Reuters, harga emas spot tercatat bertahan di level 5.076,09 dolar Amerika per troy ounce. Harga batu bara melonjak di Kamis waktu setempat ke level tertinggi 2 tahun terakhir. Harga batu bara untuk Kasal untuk April 2026 tercatat melejit 2,35 dolar Amerika menjadi 135,25 dolar Amerika per ton. Dikutip dari Financial Times, kenaikan dipicu lonjakan harga gas global akibat konflik yang melibatkan Iran, sehingga sejumlah negara di Eropa dan Asia Timur Laut mulai mencari pasokan batu bara tambahan untuk menjaga pasokan listrik. Diketahui harga gas di Eropa tercatat melonjak sekitar 53% sejak pecahnya konflik Timur Tengah. Harga minyak turun untuk pertama kalinya dalam 6 hari terakhir karena pemerintah Amerika sedang mempertimbangkan untuk berpotensi melakukan intervensi di pasar berjangka untuk meredam kenaikan harga, dan telah memberikan dispensasi kepada kilang minyak India untuk membeli minyak mentah Rusia untuk mengurangi kendala pasokan akibat perang di Timur Tengah. Mengutip Reuters, minyak Brent turun 1,33% di 84,27 dolar Amerika per barrel. Minyak WTI Amerika turun 1,8% di 79,55 dolar Amerika per barrel. Dari berbagai sumber untuk adik. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 0,59% di 80,55 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,83% di 17.310 dolar Amerika per metrik ton. Emas menguat di 0,80% di level 5.119 dolar Amerika per troy ounce. Sementara SPO menguat di 1,5% di 4.283 ringgit Malaysia per tonnya. Beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah berbalik melemah jelang libur akhir pekan dan kembali diperdagangkan di level 16.900-an per dolar Amerika Serikat. Dikutip dari Atartia hingga Jumat siang tadi, rupiah menguat tipis di 0,06% di 16.909 per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah dibuka melemah di 0,15% di 16.900 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika di Jumat pagi melemah di 0,35% ke 98,965. Meski demikian, di perdagangan Kamis naik signifikan di 0,55% ke posisi 99,317. Dolar Amerika cenderung bergerak melemah namun tetap berada di jalur kenaikan mingguan terbesar dalam lebih dari setahun terakhir. Konflik di Timur Tengah yang masih berlanjut dinilai berpotensi menjaga inflasi tetap tinggi, memperkuat dolar Amerika dan memperkecil peluang pemangkasan suku bunga oleh The Fed, di mana di saat yang sama sentimen risk off juga masih memberi ruang bagi dolar untuk tetap kuat dalam jangka pendek, terutama selama premi risiko di pasar energi masih tinggi. Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tampaknya masih melemah di 16.917 rupiah. Update sebelum penutupan, pasca penutupan melemah di 0,10% di 16.930 rupiah. Kemudian terhadap euro di 19.597 rupiah, pound sterling di 22.623 rupiah dan yen Jepang di 107,25 rupiah.
Keinformasi emiten PT BFI Finance Indonesia Tbk atau BFIN merilis kinerja di sepanjang 2025. Laba perseroan naik tipis di tengah beban perseroan meningkat menjadi 4,77 triliun rupiah. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT BFI Finance Indonesia Tbk membukukan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 1,58 triliun rupiah di 2025. Naik tipis 1,28% dibandingkan raihan 1,58 triliun rupiah di 2024. Kenaikan laba tersebut ditopang pendapatan yang tercatat sebesar 6,74 triliun rupiah di 2025, naik dari capaian tahun 2024 di 6,33 triliun rupiah. Di sisi lain, total beban perseroan meningkat menjadi 4,77 triliun rupiah dari 4,4 triliun rupiah di 2024. Perseroan juga mencatat kenaikan cadangan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan menjadi 1,08 triliun rupiah dari 845,78 miliar rupiah di tahun sebelumnya. Dengan perkembangan tersebut, laba sebelum pajak perseroan tercatat sebesar 1,97 triliun rupiah di 2025 meningkat dibandingkan 1,92 triliun rupiah di 2024. Dari sisi neraca, total aset perseroan per 31 Desember 2025 tercatat sebesar 25,47 triliun rupiah, meningkat dibandingkan posisi akhir 2024 di 25,11 triliun rupiah. Total liabilitas tercatat di 14,82 triliun rupiah, turun dari 14,93 triliun rupiah. Total ekuitas mencapai 10,65 triliun rupiah, meningkat dari 18,18 triliun rupiah di 2024. Berbagi sumber, IDEX Channel. Secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini saham BFIN berbalik menguat pemirsa setelah mengalami tekanan di sepanjang sesi pertama pada siang tadi. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan intraday dari saham BFIN usai dari rilis kinerja mereka di sepanjang tahun 2025. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Di penutupan perdagangan hari sebelumnya di level 760, kemudian dibuka flat pada pagi tadi di level yang sama. Kemudian pada pukul 9.40 dan 10.30 saham BFIN ini bergerak di zona merah. Di 11.30 penutupan pada siang tadi pelemahan terbatas ke 755. Namun memasuki pembukaan sesi kedua saham BFIN beralih atau berbalik menguat ke level 760. Kemudian intraday hari ini sempat ke 770 dan saat ini penguatan terbatas di 0,66% di level Rp765 per sahamnya. Kita beralih ke grafis selanjutnya pemirsa, pergerakan saham BFIN dalam beberapa bulan terakhir. Mulai dari perdagangan Agustus hingga update pada perdagangan hari ini. Di perdagangan 12 Agustus, saham BFIN diperdagangkan di level 800-an, November, Desember, Januari hingga Februari lebih cenderung tertekan hingga ke 690-an pemirsa. Namun di perdagangan Maret berusaha untuk bangkit kembali dan sudah berada di level 700-an hari ini, di 760-an. Intraday tadi sempat ke 770 dan sekarang di 765. Dari sisi evaluasi dengan beberapa indikator yang ada, ke grafis yang selanjutnya pemirsa, kita akan coba lihat dari PER-nya berada di kisaran 7,18 kali, PSR-nya di 2,02 kali, PBV-nya di 1,07 kali, dan PCFR di 8,03 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi evaluasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.